Ya, bakal hadapi teror brutal dari supporter Bahrain. Pelatih Jepang dan Australia kompak kasih wejangan untuk timnas Indonesia. Pundit Malaysia puji perkembangan timnas Indonesia, menakjubkan katanya. Dan yang terakhir, bahas polemik naturalisasi timnas Indonesia. Pengamat mengatakan, kenapa harus malu? Ya, simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, pelatih Jepang dan Australia sepakat bahwa mereka bakal memberikan wejangan untuk timnas Indonesia jelang hadapi Bahrain. Hal ini dilakukan karena Jepang dan Australia sebelumnya sama-sama mendapatkan teror yang cukup brutal dari supporter ketika berjumpa dengan Bahrain. Seperti diketahui, perjalanan selanjutnya timnas Indonesia di babak ketiga akan berlanjut ketika melakoni laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober nanti. Sejauh ini, timnas Indonesia berada dalam jalur yang cukup positif dengan menempati urutan keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 bahkan di atas Australia dan China. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kegemilangan pasukan Sinteyong yang sukses menahan imbang Arab Saudi dan Australia secara beruntun. Meskipun anak asuhnya gagal mendapatkan poin penuh dan kerap diserang bertubi-tubi dalam laga tersebut. Namun, pelatih Sinteyong merasa puas terhadap performa timnas Indonesia. Menurutnya, para pemain timnas Indonesia kini punya ketahanan mental yang cukup bagus ketika berjumpa tim kuat dan juga sudah menjalankan instruksinya dengan baik. Bisa dibilang kami memang diserang terus, tapi kalau melihat mental saja lawan Australia sudah bagus. Dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, para pemain sangat bekerja keras dan bermain bagus. Jadi saya puas karena mereka sudah melakukan apa yang bisa mereka lakukan, kata Sinteyong. Ya, kendati demikian, langkah timnas Indonesia selanjutnya tidak akan mudah karena mereka bakal bertandang ke markas Bahrain, tim yang sukses menaklukkan Australia. Sebagai informasi, Bahrain saat ini menempati peringkat ketiga dalam klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan perolehan 3 poin. Poin penuh yang didapat Bahrain terjadi ketika mereka menang atas Australia, sedangkan di laga kedua mereka justru dibantai oleh Jepang 5 gol tanpa balas. Mendapatkan informasi kalau timnas Indonesia akan melawat ke Bahrain, pelatih dari Jepang dan Australia kompak memberikan wejangan untuk skuad Garuda. Situasi ini dilakukan oleh keduanya karena Jepang dan Australia sebelumnya mendapatkan pengalaman tidak mengenakan ketika berhadapan dengan Bahrain. Ya, khusus untuk Jepang, mereka telah lebih dahulu bertandang ke markas Bahrain. Pelatih Hajime Moriyasu mengatakan kalau supporter tuan rumah cukup mengganggu mereka. Masa itu supporter Bahrain menyeraki lagu kebangsaan Jepang ketika sedang dinyanyikan. Mereka bahkan menyoroti pemain samurai biru dengan laser ketika hendak mengambil penalti. Ya, saya berharap cemoohan yang terjadi saat lagu kebangsaan Jepang dinyanyikan pada pertandingan hari ini ya versus Bahrain dan tindakan gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan fisik pada para pemain akan segera berakhir. Saya ingin para penggemar bermain adil sama seperti tim Bahrain, kata Hajime Moriyasu. Sebelumnya, pelatih Australia Graham Arnold juga merasa geram dengan permainan yang ditunjukkan oleh Bahrain ketika mengalahkan timnya. Ya, Graham Arnold mengkritik penampilan Bahrain yang hanya fokus bertahan sampai pada akhirnya berhasil mencuri gol atas Australia jelang akhir laga. Ini adalah jumlah menit bermain sepak bola terendah yang pernah saya lihat. Total bola berada di lapangan dan dimainkan hanya 46 menit. Kami harus segera bangkit dari kekalahan ini, kata Graham. Maka dari itulah pelatih Jepang dan Australia sepakat kalau timnas Indonesia tampaknya harus mempersiapkan diri jelang bertandang ke Bahrain. Tidak hanya teror dahsyat yang diberikan oleh supporter Bahrain, namun formasi yang dimainkan oleh skuad Dragon Talajix ini cenderung bertahan sehingga menyulitkan tim lawan untuk mencetak gol. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, penampilan apik timnas Indonesia melawan Arab Saudi masih menjadi pembahasan yang hangat. Berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda sukses menahan tim tuan rumah dengan skor 1-1. Selanjutnya mereka berhasil membawa performa yang apik tersebut dalam duel melawan Australia yang berakhir dengan imbang tanpa gol. Pasukan Sinteyong terlihat tidak gentar menghadapi lawan yang tentu punya posisi di ranking FIFA yang lebih baik. Ujian selanjutnya yang akan mereka hadapi adalah melawan Bahrain dan China pada bulan Oktober mendatang. Pundit asal Malaysia, Kish Sundaresan, menjelaskan bahwa timnas Indonesia menunjukkan anomali ketika bermain melawan Arab Saudi. Mereka justru kecewa karena hanya bisa membawa pulang 1 poin.
Kepercayaan diri untuk merebut kemenangan membuat Indonesia bermain dengan percaya diri di laga tersebut. Untuk pergi ke Arab Saudi dan bermain seperti itu ya. Menghabiskan 90 menit dengan ada rasa sedikit kekecewaan karena tidak memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi itu adalah hal yang menakjubkan, kata Kish. Ya, tidak hanya pemain di lapangan, atmosfer Stadion King Abdullah Sport City cukup membara, dukungan terus mengalir kepada pemain skuad Garuda kala itu. Saya sempat berbicara dengan Dash yang melakukan liputan langsung. Dia mengatakan atmosfer pendukung Indonesia yang ada di stadion. Energi yang dia ditampilkan oleh timnas Indonesia adalah sesuatu yang memang sangat luar biasa. Kata Kish pun menilai bahwa Sintayong sudah menemukan racikan terbaiknya bagi timnas Indonesia. Hal ini pun dibuktikan dengan semua pemain yang tampil percaya diri dan tidak gentar ketika melawan Arab Saudi. Cara mereka bermain dan mendatangkan ancaman tidak ada rasa takut. Kita tahu hal yang paling sulit di sepak bola adalah untuk mengeluarkan sikap inferior. Malam itu melawan Arab Saudi jelas beraksi tanpa masalah inferior. Mereka bermain dengan perasaan bahwa kita pantas di sini dan hal tersebut saya yakin tidak diperkirakan langsung oleh Arab Saudi. Karena saya lihat Mancini dan Arab Saudi tidak ada solusi terkait apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Pungkas Kish. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Presenter acara olahraga Tio Nugroho mengatakan tidak perlu malu melihat banyak pemain keturunan membela timnas Indonesia. Ia justru merasa bangga. Tio Nugroho mencoba merespon kritik yang disampaikan oleh mantan Duta Besar Polandia Peter F. Gonta lewat media sosial Instagram. Sebelumnya Peter Gonta membuat sebuah unggahan di Instagram yang buat 8 poin pertanyaan. Saya sungguh galau. Saya akan posting status yang akan membuat follower saya marah. Tapi tidak apa, saya ambil resiko ini karena saya mau menjaga martabat bangsa saya. Apakah Anda tidak malu melihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Saya malu. Apakah tidak lebih baik kalah dengan terhormat daripada menang atau seri dengan cara yang merendahkan martabat bangsa? Kalau saya malu, tulis Peter Gonta lagi. Ya, Peter Gonta ingin menyorot banyaknya pemain keturunan yang kini membela timnas Indonesia. Ketika menjamu Australia pada grup C putaran ketiga kemarin, susunan starter timnas Indonesia didominasi pemain kelahiran luar negeri. Nama-nama seperti Martin Paes, Jay Itzes, Sandy Wallace, Kelvin Verdong, Nathan Choaon, dan Ragnar Oratmangun mengisi susunan 11 awal tim Merah Putih. Kenapa harus malu Pak Peter? Pak Ketua Umum dan jajaran PSSI sudah tepat dalam melibatkan pemain keturunan untuk membangun sepak bola. Semua sudah sesuai dengan prosedur. Demikian respon yang diutarakan oleh presenter olahraga senior tanah air Tio Nugroho. Dan menurut Tio, keterlibatan banyak pemain keturunan ini merupakan salah satu dari sekian cara untuk membangun persepak bolaan Indonesia. Mereka sudah resmi WNI ya. Mereka bahagia main untuk Garuda. Penampilan timnas semakin bagus dan meningkat. Ya ingat, ini program jangka pendek yang sangat tepat. Justru saya, teman-teman, bahkan hampir semua supporter sangat bangga dan bahagia melihat kondisi timnas saat ini. Nggak perlu malu Pak, selama itu halal dan tidak merugikan orang lain. Jadi tetap semangat deh untuk Pak Erick Thohir dan PSSI, abaikan kerikil kecil, kata Tio menjelaskan. Ya, pemerhati sepak bola Italia itu juga memberikan komentar tambahan kepada Kompas.com. Sebaiknya kita selalu support dan dukung program jangka pendek ataupun jangka panjang yang sudah direncanakan oleh PSSI. Ini demi kemajuan sepak bola Indonesia keluar dari zaman kegelapan, kata Tio Nugroho.